Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah penganggaran. Untuk slide pertama yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Febri. Kepada Febri kami persilakan. Pentingnya anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Terima kasih. Baiklah, slide kedua akan dilanjutkan oleh Azipa. Kepada Azipa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang format anggaran kas. Yang pertama itu adalah aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Yang kedua itu adalah aktivitas investasi. Maksud dari aktivitas investasi ini adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Misalnya itu adalah penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan utang, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibahas oleh Indah Sari Devi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas operasi tercakup beberapa aktivitas utama. Di poin pertama yaitu A. Penjualan produk perusahaan adalah semua penerimaan yang berasal dari penjualan semua produk yang menjadi sumber penghasilan perusahaan. Untuk perusahaan jasa adalah jasa yang dijual perusahaan tersebut. Untuk perusahaan dagang adalah barang yang diperjualbelikan perusahaan tersebut. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur adalah barang yang diproduksi dan dijual perusahaan tersebut. Penjualan produk tersebut akan menghasilkan penerimaan bagi perusahaan. Dan yang B, poin 2, penerimaan piutang. Penerimaan piutang adalah penerimaan yang berasal dari penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Penjualan kredit ini menghasilkan piutang dan pada saat piutang tersebut dibayar akan menyebabkan penerimaan piutang bagi perusahaan. Yang C, pendapatan dari sumber di luar usaha utama adalah pendapatan di luar penjualan produk perusahaan. Penjualan di luar produk utama perusahaan akan mengakibatkan penerimaan kas bagi perusahaan. Dan poin yang keempat, pembelian bahan baku atau bahan dagangan adalah aktivitas pembelian bahan utama dari suatu produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur. Sedangkan pembelian barang dagangan adalah barang yang dibeli perusahaan dagang untuk dijual lagi. Pembelian bahan baku atau barang dagangan secara tunai adalah aktivitas pengeluaran kas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Tirta.
Selanjutnya adalah pembayaran biaya tenaga kerja. Pembayaran biaya tenaga kerja di sini adalah semua pembayaran upah orang yang terlibat secara langsung dalam pembayaran dan pembayaran biaya biaya pokok, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya lainnya. Pembayaran biaya pemasukan itu semua pembayaran pembayaran orang pada perusahaan pada perusahaan. Terima kasih pada Baiklah, itu saja hasil presentasi kelompok kami. Terkurang terlebihnya kami mohon maaf karena mungkin ada terkendala jaringan, ada suara yang tak terdengar, putus-putus, mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.